Mana nih suaranya netizen 62? Ayo, semangat pagi. Ketik di kolom chatnya, semangat. Ya, tadi saya lihat banyak yang dari luar Jakarta, ada Sidoarjo, Malang, dan sebagainya ya. Ya, teman-teman udah setelah melewati weekend ini, weekend yang panjang, pasti semuanya tambah semangat ya. Kemarin udah melewati minggu lalu LTO, udah liburan. Nah, pagi ini kita mau dengerin WhatsApp call. Saya salut sama teman-teman semua yang di sini ada 56 sudah join dari pagi ini ya. Nah, pagi ini saya akan sharing ya teman-teman tentang TR90 yaitu beda diet, beda hasil. Nah, kita lihat hasilnya kok bisa berbeda apa ya? Nah, ya. Perkenalkan saya Melda, tadi sudah terangin apa di sama Nita ya. Makasih Nita. Background saya adalah seorang dosen di salah satu universitas swasta ternama di Indonesia. Kemudian kepala sekolah di sebuah TK ya, dan kemudian juga saking cintanya sama TR90, saking amaze-nya gitu ya, saya itu pengen bantu mereka yang kesulitan dalam mengkonsumsi makanan ala TR90. Jadi saya terima catering ala TR90 ya. Nah, teman-teman, saya ini dulu segini nih. Ya, kalau dilihat nih, tuh cabi-cabi itu ya. Nah, setelah TR90 saya sudah bisa memakai baju itu waktu masih gadis. Ya, jadi kemarin tuh pas saya pakai baju ini, anak saya bilang, Mama ternyata punya baju Bugs Bunny ya. Dia jadi ceritanya sejak itu Space Jam ya, nonton Space Jam, jadi maniak sama Warner Bros itu ya. Mama kok nggak bilang-bilang beli baju Bugs Bunny? Ini Mama nggak beli, aku bilang. Ini udah lama banget, udah 10 tahun lebih. Ya 10 tahun lebih, belasan tahun ada bajunya. Cuman Mama nggak pernah pakai lagi karena nggak muat. Baru kali ini itu setelah selesai TR90 ya, dalam setahun terakhir ini baru muat gitu, nggak beli. Jadi dia aku juga mau beliin satu katanya. Ya udah akhirnya aku cariin ya. Nah, ini kalau dilihat hasilnya saya setelah ikut program TR90 ya. Memang body weight turun 10 kilo, tapi biasanya nggak apa, kita waktu saya di coaching ya, udah nggak terlalu lihat body weight, yang penting berapa body fatnya hilang ya. Nah, dari 10 kilo itu jadi 65%-nya itu adalah lemak yang terbuang ya, 6,5 kilo ya. Bayangin teman-teman, sekilo ya, kalau minyak itu sekilo hampir seliter, kalau air ya, kalau air sama kilo sama literan sama di gramin itu sama ya. Cuma kalau kiloan mungkin agak beda sedikit ya, kira-kira lah 6 liter minyak ya sekarang. Minyak seliter berapa ya sekarang ya, karena jarang beli minyak udah lupa saya. Seliter kayaknya kalau 2 literan udah berapa tuh, ada yang ingat 50.000 kayaknya 2 literan ya, benar ya, kalau nggak salah ya, sekitar segitu, 50.000 2 liter ya. Bayangin kalau 6 liter minyak ya, udah berapa tuh? Udah 150.000 ya. Nah, kemudian muscle atau otot ya sebenarnya 1 liter 24 ya. Jadi 2 liter 48 ya. Jadi sekitar 48 sampai 50 tuh 2 liter ya. Nah, otot naik 1,7%, body age. Nah, ini yang buat saya di awal itu shock gitu ya. Body age saya 10 tahun lebih tua dari realnya gitu. Terus dibilang sama ini yang upline saya, kamu tahu kan umurnya rata-rata umur
lifespan manusia ya, berapa gitu. Ya kalau mau dihitung berapa? Sisanya berapa kamu? Saya ngitung-ngitung, waduh gitu kan. Ya emang sih umur di tangan Tuhan, tapi kan body age kita nggak bisa bohong ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita masih hidup tapi hidupnya sakit-sakitan, mau nggak? Nggak ada yang mau pastinya ya. Nah, kemudian visceral fat turun 4 lapis, size saya dari XL ke M ya. Jadi makanya ini baju waktu belum married, mungkin suami saya belum pernah lihat juga ya. Saya pakai ini, saya keluarkan lagi bisa pakai bajunya ya. Nah, sebelum saya mencoba TR90, ada beberapa cara yang sudah sempat saya coba ya teman-teman ya. Dari 10 ini ya beberapa memang sudah saya coba. Olahraga ada, kontrol makan ada, skip meal ya sering. Bungkus dingin belum pernah ya, bungkus dingin panas, bulimia belum pernah. Suntik kurus belum pernah, ada sedot lemak, tapi kan banyak ya yang melakukan ini. Kemudian teh pelangsing pernah, pil pelangsing pernah, keto tapi nggak full saya ya, karena belum paham juga gitu ya. Jadi ini beberapa yang sudah pernah saya lakukan di antara 10 ya, nggak semua. Nah, tapi seberapa sih di cara-cara ini bisa efektif dan menyelesaikan masalah? Ya, dari 10 ini kadang-kadang itu kita kenapa kita melakukan ini? Karena kita terfokus pada mitos-mitos diet yang sudah beredar selama ini. Dan waktu saya ikuti TR90, saya tuh jadi terbelakang gitu ya, mata saya jadi terbelak, pengetahuan saya jadi tahu, oh ternyata yang saya lakukan selama ini tuh salah ya teman-teman. Salah. Jadi misalnya skip meal, saya nggak makan. Oh ternyata harus makan, masa sih gitu kan? Masa sih makan bisa nurunin badan gitu? Nggak percaya gitu ya, nggak percaya kan ya teman-teman dari awal juga begitu. Pasti teman-teman semua pada nggak percaya. Nah, hari ini saya mau sharing sedikit mitos-mitos diet yang pernah saya dengar dulu dan ternyata faktanya itu sangat berbeda setelah saya menjalani TR90. Ya, kita mulai ya teman-teman. Nah, satu, mitos diet yang pertama. Selalu melihat berat badan atau body weight. Aduh, 74 kilo gitu ya. Nah, terus waktu menjalani program gitu ya entah itu program TR90 ataupun program diet yang lain, terus bilangnya aduh saya cuma turun 2 kilo. Wah, saya sudah turun 10 kilo gitu ya. Nah, kemarin juga yang lihat ikut program saya juga nanya, baru 15 hari sih. Baru 15 hari, dikit ya Ci ya turunnya baru 2 kilo. Ya 2 kilo kamu belum lihat berapa ininya lemaknya yang turun ya karena jadi itulah bedanya kalau di TR90 yang dilihat itu adalah lemaknya turun berapa, ototnya naik berapa. Nah, saat program diet yang lain itu umumnya menurunkan otot ya pada saat bersamaan dengan dietnya, itu otot yang berkurang bisa menurunkan metabolisme sehingga lemaknya terakumulasi, makin paten si lemaknya ini ya, makin mengikat lemaknya karena nggak ada ototnya, jadi lemaknya makin kuat bertahan di dalam tubuh. Nah itu kan yang celaka ya, padahal dilihat aduh udah turun 10 kilo keren gitu ya. Nah, tapi ternyata 10 kilonya otot, ya, celaka. Nah, dengan TR90 yang dinaikkan itu adalah otot. Lemaknya turun. Nah, dengan otot bertambah, metabolisme meningkat, otomatis lemak berkurang. Jadi, kalau kita lihat di sini ya body kita mengeluarkan lemak sendiri ya karena adanya otot. Nah, jadi kalau kita lihat di sini gambarnya sama-sama 60 kilo ya. Teman-teman lihat nih, sama-sama 60 kilo, tapi pilih yang kanan atau yang kiri? Kiri atau yang kanan? Sama-sama 60 kilo.
ya pasti kita pilih yang kanan. Ya karena apa? Kalau dihitung persennya, persen lemaknya itu cuma 25%. Teman-teman di sini udah kenal kan saya namanya si Om, ya, si Om Ron, timbangan Om Ron yang bisa mengukur lemak. Ya, jadi tadi kenapa saya bilang di awal coach saya itu bilangnya kita nggak lihat kiloan. Ya, kamu mau turun berapa kilo, yang kita fokuskan lemaknya turun berapa. Itu yang penting. Ya, lemaknya turun berapa. Percuma kalau lemaknya turun sedikit, kiloannya turun banyak. Kenapa? Nanti setelah selesai program, yoyo naik lagi. Ya, naik lagi. Begitu naik lagi kita salahin. Program kemarin jelek, program TI nanti jelek. Padahal menjalankan programnya tidak dengan benar, itu kuncinya. Ya, jadi percaya sama coach-nya. Ya, coach-nya bilang apa ngikutin. Mereka itu lebih pengalaman. Pasti, ya. Nah, berat badan sama tapi bentuknya bisa berbeda. Ini faktanya. Ya, jadi jangan melihat, jadi kalau lagi program nih jangan hanya melihat berat badan. Ya, kemudian kalau program pun dengan metode yang manapun ya jangan melihat timbangan. Ya, nah kalau dengan TR90 udah pasti nih, pasti yang diincar adalah lemaknya yang turun. Nah, yang membantu lemak kita turun, tadi kan kita harus menaikkan lemak. Ya, dari program TR90 ini yang mana yang meningkatkan lemak banyak, tetapi yang cukup besar persentasenya itu adalah trimsek. Ya, jadi trimsek ini pengganti makan malam. Ya, dan isinya itu adalah bahan utamanya ya, susu bubuk tanpa lemak, susu protein isolate, dan mengandung whey protein. Nah, kalau kita lihat di nutritionnya ya, itu memang proteinnya sangat tinggi, dan ini menjaga bahkan menaikkan massa otot, sehingga tuh kita turunnya itu nggak otot. Ya, jadi dijamin turunnya ke otot. Jadi tadi teman-teman lihat malah ototnya naik, ya. Nah, ini produk TR90 yang bisa menjaga otot. Nah, lanjut kita. Mitos diet kedua, harus olahraga berat. Ya. Terus mitos kenapa? Karena kita tuh selalu berpegang pada mitos bahwa olahraga mengeluarkan keringat, lemak keluar lewat keringat. Benar nggak, teman-teman? Ya, nah ini salah mitosnya. Lah, salah. Iya. Ya, coba kita lihat kalau kita makan 2 slice pizza itu harus dibandingkan dengan 65 menit moderate cycling. Jadi bersepeda kategori yang sedang lah ya, nggak yang pelan-pelan tapi nggak yang cepet banget ya, lumayan cepet lah tapi nggak yang fast banget ya. Itu 65 menit mana teman-teman, bayangin cuman buat ngilangin kalori kita makan 2 slice pizza. Artinya habis kita makan supaya nggak naik nih, supaya nggak naik berat badannya, 65 menit kita sepedaan, pulang-pulang malamnya itu biasa saya sakit kakinya, nggak bisa tidur, cenut-cenut. Ya, bener nggak? Ya, 65 menit bayangin, sejam lebih. Ya, makan tortilla chips sebungkus 560 kalori sama dengan satu jam Zumba. Teman-teman ada yang pernah ikut Zumba? Ada yang pernah ikut Zumba? Kalau aerobik pernah, Zumba tuh lebih berat, lebih cepet minta ampun ya. Saya nggak sanggup dah ngikutin ya. Udah ada beberapa, bener ya, pernah kan, berat kan, bener, berat banget itu. Aerobik aja udah cukup berat, apalagi Zumba itu sejam mampus gitu. Itu cuma buat ngurangin kalori sebungkus tortilla yang kita makan. Terus yang kemarin kita makan bagaimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ya numpuk yang kemarin makan. Benar nggak? Ya,
yang itu nggak kebakar, yang kebakar yang baru kita makan. Nah ini kalau kita fokus pada olahraga, terus teman-teman punya waktu nggak? Ya kalau kita lihat di sini, ini kebanyakan minimal di setengah jam lah. Setengah jam itu untuk menghilangkan makanan yang ringan. Ya, sejam lebih kalau kita mau menghilangkan kalori seharian. Seharian kita makan berapa kalori? Di atas 1000. Ya, nah kalau kita mau menghilangkan itu lebih dari sejam. Udah gitu, habis olahraga kita makannya apa? Habis olahraga kita lapar. Habis lapar terus kita makan, bener nggak? Ya, nah itu kan celaka lagi. Udah ngilangin kalori, nambah kalori, ya kan? Nah, jadi kalau ini yang salah. Kalau dikatakan lemak keluar lewat keringat. Jadi teman-teman tahu nggak sebenarnya lemak itu keluar lewat mana sih? Ada yang tahu? Ya mungkin ada yang pernah ikut kelas saya dulu ya, sharing saya pasti bisa jawab. Ada yang tahu lemaknya keluar lewat mana? Lemak itu tidak keluar lewat keringat. Oke, ada ya, tapi tidak banyak. Ya, teman-teman mau tahu 84%, ya. Ada yang udah bisa nebak tuh ya, bisa jawab ya. 84% lemak keluar lewat CO2, napas. Ya, napas 84%. Jadi sisanya keluar lewat ya keringat, ya entah pup, entah apa dan lain-lainnya. Ya, tapi 84% keluar lewat nafas. Untuk bisa bernafas dengan baik, paru-paru kita harus bagus. Nah, untuk menjaga paru-paru, otot kita, apalagi otot di sekitar dada ini paru-paru itu harus bagus. Ya, nah itulah kegunaan otot. Jadi ototnya itu mendukung paru-paru yang bagus sehingga paru-paru bisa mengeluarkan CO2 berbarengan dengan lemak. Itu faktanya. Nah, selama ini mitos yang kita pegang itu salah. Ya, ingat ya teman-teman, salah. Lemak tidak keluar lewat keringat yang banyak ya, dikit. Yang banyak itu adalah keluar lewat nafas. Ya, ini faktanya. Kemudian mitos diet ketiga, makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, teman-teman lihat nih, kenapa ada yang tahu nggak kenapa saya tampilin gambar yang sebelah kanan ini? Gajah. Gajah itu makannya apa ya teman-teman? Ayo coba tebak. Ya pasti tahu sih ya. Teman-teman pasti tahu. Gajah tuh makannya buah dan sayur. Terus gajah kurus apa gemuk? Besar apa kecil? Ya. Nah, iya gajah itu gede. Walaupun makan sayur dan buah. Jadi sayur dan buah itu tidak menyebabkan kita menjadi kurus. Ya, karena tadi kan ya prinsipnya otot yang bakar lemak. Jadi kita harus naikin otot ya. Nah, otot tidak akan diperoleh dari sayur dan buah. Kemudian faktanya ya, teman-teman, raw food itu tidak baik untuk tubuh. Tidak baik ya, karena tubuh itu memang tidak mampu mencerna makanan yang sifatnya mentah. Sayuran itu harus dimasak ya, dan sayuran lebih baik dibanding buah-buahan. Jadi kalau teman-teman pikir buah-buahan lebih baik, itu salah ya. Sayuran lebih baik dibanding buah-buahan. Dan sayuran jangan makan bentuknya salad ya, sesekali it's okay, nggak apa-apa ya, tetapi lebih baik dimasak ya, jangan sering. Yang makan salad itu jangan sering, karena memang raw food itu nggak baik untuk tubuh. Jadi kalau kenapa di makanan Chinese ya, teman-teman tahu nggak kenapa sih makanan Chinese selalu kalau numis sayur pakai bawang putih dan pakai apa namanya, jahe, ginger ya, jahe. Nah, karena sayur dan buah sifatnya itu dingin, teman-teman. Ya, sifatnya dingin sehingga nggak baik bagi tubuh.
Sehingga pasangannya memang harus dipasangin sama apa tadi, jahe sama bawang putih. Nah, celakanya bagi mereka yang vegetarian, jadi si malakama nih kalau yang vegetariannya, karena yang bawang putih sama jahe itu, khususnya bawang putih sih ya, yang saya tahu bawang putih, itu nggak baik buat lambung kalau tidak berbarengan dengan daging. Nah, karena vegetarian itu nggak makan daging, jadi pasangannya mereka tuh ada beberapa yang memang tidak makan bawang-bawangan, bawang bombay, bawang merah, bawang putih itu nggak makan. Kan ada ya vegan ya namanya ya. Karena memang ada pemahaman yang ini kalau dipasangin sama bawang putih itu nggak bagus buat tubuh untuk mahnya karena dia nggak makan protein tinggi, nggak makan daging. Ya, jadi tapi ya dia tapi ya harus dipahami juga bahwa si sayur ini tanpa bawang putih itu jatuhnya di badan itu nggak bagus, dingin, ya. Dan sayuran, kalau teman-teman sering dengar yang sekarang tanam apa hidroponik ya, pernah dengar teman-teman? Ya hidroponik. Nah hidroponik kalau dari segi Chinese medicine juga itu nggak bagus. Ya sama-sama sayuran sih ya. Mungkin gizinya sama gitu ya. Tetapi yang ditanam lewat tanah itu akan paling nggak lebih apa? Lebih panas lah, lebih baik dibandingkan yang hidroponik karena hidroponik tuh air, tanamnya di air toh. Air itu dingin, udah sayur dingin nanamnya di air lebih dingin lagi, masuk tubuh tuh makin gak bagus. Ya. Nah, itu faktanya. Sedangkan di kita saat menjalani TR90 ada yang disebut dengan life pack. Nah, life pack ini nggak cuma life pack, tapi semua ya teman-teman, semua produk yang ada di Nuskin itu udah lewat 6S, sehingga menghilangkan yang tidak baik. Ya, menghilangkan yang tidak baik. Jadi yang katanya apa? Makan kangkung lemes ya. Kalau kangkung dimasukin ke dalam life pack itu udah nggak menyebabkan ngantuk misalnya ya. Atau makan apa minum teh hijau bisa mah. Nah, itu kalau teh hijaunya udah jadi tea green atau udah jadi apa? Produk lainnya di nanti kita lihat ya produk lainnya di TR90 yang udah jadi ada teh hijau itu nggak akan menyebabkan mah karena apa teknologi 6S ya. Jadi di life pack ini itu sudah komplit sayur dan buah ya. Bukan berarti kita nggak boleh makan sayur dan buah lagi, boleh silakan, tapi ya itu ya jangan makan raw food ya. Kemudian secukupnya tidak mengandalkan sayur dan buah untuk menurunkan lemak, nggak bisa ya, nggak bisa kalau kita ngandalin sayur dan buah. Tapi yang di dalam life pack ini nggak cuma sayur dan buah loh isinya teman-teman ya. Di life pack ini memang bisa meningkatkan manajemen, mengefisiensikan manajemen berat badan ya. Nah, ini jadi sudah komplit. Bagi teman-teman yang coaching, yang lagi coaching, aku nggak suka sayur dan buah, kan ada ya yang nggak suka sayur dan buah. Oh, nggak apa-apa, aman saya bilangnya. Teman-teman, aman yang nggak suka sayur dan buah. Pokoknya yang penting minumnya cukup 2 liter sehari. Begitu minumnya cukup, minumlah life pack, dijamin buang air besarnya juga lancar ya, karena di life pack ini sudah cukup nutrisi sayur dan buah ya. Selanjutnya ada mitos diet keempat. Nah, mitos diet keempat ini yang sering dilakukan juga ya. Skip meal, nggak mau makan, nggak mau sarapan, nggak mau makan malam. Nah, itu sering dilakukan ya, atau bahkan ada yang memang dari kecil itu nggak biasa sarapan, itu ada ya. Kemudian nahan lapar ya,
aduh nggak mau makan, karena mikirnya kalau nggak makan nggak ada kalori yang masuk, nggak ada yang kalori yang masuk, badan tetap membakar gitu ya, jadi lemak atau ini badan turun, ya kan prinsipnya kayak gitu ya mitosnya. Kemudian atau makan sedikit ya, makan kalau dulu saya ingat tuh Pak Prodi saya, waktu itu saya jadi sekretaris program studi ya, kepala program studi saya bilang, Elsa, kamu makan kayak orang Batak ya, Elsa kamu nih makan kayak nasi kucing katanya, makan kayak kucing. Kamu tahu nggak kucing? Kenapa disebut nasi kucing? Karena ya memang kucing makannya sedikit katanya. Ya, emang emang bener. Ya iya, kamu lihat tuh kucing tuh makannya sedikit, kamu tuh makan kayak nasi kucing katanya. Karena saya memang pengen nurunin saat itu ya, pengen nurunin berat badan. Atau intermittent fasting, di mana ada yang mengatakan pokoknya makan jam segini sampai jam segini boleh, sisanya nggak usah ya, jangan makan. Pokoknya yang di antara jam segini makan, apapun boleh dihajar, kan ada yang seperti itu ya. Terus ada yang bilang nggak boleh ngemil ya. Nah, faktanya gimana? Faktanya itu kita boleh makan ya, boleh ngemil, cuman yang dimakan itu diatur ya, yang dimakan yang diatur. Nah, faktanya kalau kita nurunin makan, entah itu tadi skip meal, tahan lapar, makan sedikit, itu ya, eat less ya, itu akan menyebabkan lose weight. Jadi memang kita turun, benar ya, saya akui bisa turun, tapi lemak yang turun otot ya, termasuk otot ikut turun. Begitu udah turun, aku mau memberikan reward terhadap diriku sendiri ya, supaya makin semangat gitu, kebablasan ya, tapi rewardnya makan normal lagi. Begitu makan normal, nah ototnya nggak mampu bakar lemak. Kenapa? Ototnya udah turun tadi bareng waktu kita diet, waktu salah diet, bener nggak ya? Akibatnya makin gemuk. Saya di umur 40 berusaha menerapkan diet waktu saya umur 28. 28 saya ingat, saya tuh nggak makan malam tuh diturun. Ya, saya ingat. Nah, udah dah saya nggak mau makan malam. Lah kok nggak turun-turun ya? Saya bingung gitu. Kenapa nggak turun-turun? Kok kayaknya saya minum air aja turun, nggak turun gitu. Saya minum air aja kok naik berat badannya. Ada yang bilang napas aja kok saya naik gitu. Itu faktanya. Kenapa bisa susah turun? Karena diet sebelumnya itu salah. Ototnya sudah turun, terlanjur turun, nggak bisa bakar lemak. Berikutnya, makin tua, tiap tahun 2% otot kita turun. Itu memang udah ini ya, normalnya 2% otot kita turun seiring berjalannya umur kita. Jadi kenapa makin tua itu proses penuaan termasuk ya makin gemuk. Ya, kecuali kalau memang dari mudanya memang sudah kecil gitu ya, bisa jaga badan, emang lambungnya isinya cuma segitu. Nah, jadi faktanya begitu teman-teman. Kemudian tadi faktanya kita harus memilih apa yang kita makan. Teman-teman harus tahu makannya apa, bagaimana makannya. Nanti teman-teman di coaching atau mengcoaching bahwa boleh makan protein ya. Nah, contoh di samping kanan saya ini, ada nggak yang kepengen makan kenyang kayak gini? Ayo siapa? Pengen nggak? Pengen. Boleh nggak? Ya boleh. Ya boleh. Teman-teman mau abisin yang gambar di kanan ini mau dihabisin, monggo silahkan. Boleh beneran, boleh. Ya, ayam kecap, ayam bakar, sapo tahu, cah sayur, silahkan. Nggak apa-apa, makan sekenyang-kenyangnya. Siang hari. Ya, siang hari. Pagi udah diatur makannya telur putih. Pagi harus makan, harus. Karena faktanya teman-teman, apalagi yang itu yang tadi intermittent fasting ya, nggak boleh sarapan karena itu jamnya itu jam masih fasting.
itu nggak boleh makan. Tapi teman-teman tahu nggak, tubuh kita itu punya jam tubuh. Ya, jam tubuh. Jangan buat tubuh kita menjadi tanda kutip bodoh. Jam tubuh kita pagi-pagi itu sudah bakar lemak. Ya, bakar lemak. Kalau kita nggak kasih makanan, nggak isi dengan makanan, tubuh kita tanda kutip bodoh, nggak punya bahan bakar. Nggak ada yang mau dibakar. Nggak ada yang mau dibakar, jadi dia nggak ikut bakar lemak. Lemaknya nggak ikut kebakar karena kita nggak makan. Akibatnya lemak itu makin paten di dalam tubuh. Ya, ada di situ, nggak susah untuk keluar. Jadi memang sarapan itu wajib sarapan karena tubuh kita sebenarnya dari pagi itu sudah kerja. Kita nggak isi ya jadi bodoh. Begitu bodoh, tubuh makin bodoh, makin banyak penyakitnya. Penyakitnya apa? Macam-macam. Kita merasa sakit kepala, oh cuman sakit kepala. Ya, sakit apa? Lutut, oh cuman sakit lutut. Toh bukan sakit yang bisa menyebabkan kematian gitu kan ya. Cuman itu ya, cuma sakit ini, cuma sakit itu. Tapi kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya adalah lemak yang makin menumpuk. Ya, seperti tadi Nita kan katakan sakit lutut. Kalau saya itu udah ngos kalau jalan gitu nyebrang dari kampus satu ke kampus lainnya, seberang ya, seberang-seberangan ya, harus nyebrang. Itu naik jembatan penyeberangan itu udah capek. Udah ngos. Nah, itu yang menyebabkan saya juga akhirnya mencari ini nggak bisa saya begini. Ya, harus ada solusi. Masa nyebrang doang udah ngos. Kalau dulu waktu kuliah mah kagak gitu ya. Nyebrang 2-3 kali itu dalam waktu yang berdekatan tuh nggak masalah. Ini sekali nyebrang aja udah ngap. Ya. Nah, itu faktanya. Ya, teman-teman boleh makan sesuai dengan coachnya. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, selain tadi life pack ya dan trimset, ada isinya dari jam start yang meningkatkan metabolisme. Jadi selama sehari itu kita tuh tetap fit ya, walaupun kita diatur makannya, nggak oleng. Kemudian mengontrol nafsu makan. Kalau kita lihat nih, mengontrol, tidak menghilangkan. Ya, hati-hati dengan produk yang bisa menghilangkan nafsu makan. Nah, itu celaka. Karena kalau menghilangkan nafsu makan, kita nggak makan nggak bakar lemak. Ya, ini isinya ada saffron, pomegranate, red orange, pear, ya. Kemudian kompleks kontrol ya, isinya kurang lebih yang memang bisa mengontrol nafsu makan, meningkatkan metabolisme dan mempertahankan volume otot. Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi ini, otomatis kita punya khususnya ini ya, kontrol pola pikir yang lebih baik ya. Oh saya memang lagi benerin tubuh. Jadi mampu untuk mengontrol mengontrol nafsu makan itu bisa dikontrol. Ya bahkan nih setelah selesai program itu kita akan terbentuk kebiasaan. Jadi pengen ngeliat bakso makan dua, paling saya makan dua, udah sisanya anak habisin misalnya ya, saya bilang udah cukup, mama nggak beli satu aja ya, kita bagi dua, saya bilang ke kamu juga nggak boleh banyak saya bilang gitu, makan bakso jadi setengah, tapi saya nggak nyampe setengah, sisanya setengah dia habisin. Kita mampu mengontrol, pengen makan pengen nggak apa-apa makan gitu ya, tapi kita mampu mengontrol ini setelah selesai program. Itu bisa dibandingin dulu, kalau dulu itu udah kayak barbar, boro-boro satu mangkok, boro-boro setengah porsi ya, minimal satu porsi. Kadang kita masih nambah. Bang, baksonya aja nggak usah pakai bihun gitu ya, nggak usah pakai mie-nya, baksonya doang gitu misalnya. Nah itu udah nggak mampu menahan ya. Nah kemudian kita lanjut mitos diet yang kelima, yaitu kita beli makanan berlabel diet low fat. Ya, terus makannya nasi merah, nggak boleh karbo, nggak makan nasi sama sekali gitu ya. Nah ini sebenarnya mitos. Ya, makanan low fat itu tidak sama dengan low kalori.
Ya, kadang ada bilang low kalori, low fat, tapi ternyata high kalori, ya itu yang celaka juga. Ya, jadi hati-hati. Jadi nggak usah pilih makanan yang label-label diet, nggak apa-apa di program TR90 ini. Ya, kemudian karbohidrat yang membahayakan, ya benar tuh Bang, jebakan Batman, benar. Ya, karbohidrat yang membahayakan itu adalah karbohidrat dari hasil pengolahan yang panjang ya. Nah, contohnya apa? Kue bolu. Ya, kue bolu. Kue bolu itu dari tepung. Tepung itu sudah hasil olahan dari gandum yang diolah lagi menjadi apa sampai jadi putih begitu. Gandum aslinya kan nggak putih. Ya, sampai tepung jadi putih itu udah pengolahan yang panjang. Akibatnya badan kita khususnya usus itu bekerja dengan berat, tidak mampu mengolah sehingga menumpuk di dalam tubuh. Ya, kemudian ada yang bilang nasi merah lebih bagus dari nasi putih. Ya, selama TR nggak usah nasi merah pun nggak apa-apa. Ya, mau nasi merah monggo, tapi nggak usah, nggak wajib gitu. Ya, nasi putih boleh dimakan. Ya sebatas sekitar 4-5 sendok makan untuk makan siang. Jadi nggak boleh, bukannya nggak boleh karbo sama sekali. Ya, kalau kita lihat nasi putih versus nasi merah, putih itu kalorinya 130, nasi merah 111. Betty, bener nggak teman-teman? Beda tipis. Ya, kalau kita lihat lemak, malah nasi merah ada lemaknya 1 gram, nasi putih nggak ada. Karbonya gedean dikit, nasi putihnya 29 gram, nasi merah sedikit 24, lebih sedikit, tapi nggak beda jauh, Betty semua ya. Jadi udah nasi putih nggak apa-apa selama TR ya. Yang penting dijaga nasi putihnya nggak banyak kan. Jadi karbonya bentuknya nasi. Yang karbo yang tepung memang jangan, tepung terigu itu jangan. Ya, jadi kita harus tahu yang mana yang dimakan. Nyemil boleh, tapi yang dicemil bukan makanan yang mengandung kalori tinggi, ya, mengandung lemak tinggi, jangan. Ya, kita pilih lagi, nanti tanya coach-nya, ya. Nah, itu faktanya. Nah, ini saya bandingkan antara jaga makan, olahraga, sama TR90. Ya, berat badannya sama-sama bisa turun semua kalau berat badan loh, ya. Tapi belum tentu lemaknya turun. Ya, jaga makan itu dengan arahan profesional, misalnya kita ke dokter gizi itu bisa turun. Ya, olahraga itu kalau mau sampai lemak yang turun itu harus di fat burning zone lebih dari 20 menit, sanggup nggak? Ya, kemudian nafsu makan, kalau jaga makan memang nafsu makan lebih terkontrol, ya, tetap sama. Nah, kalau yang celaka olahraga, nafsu makan makin tinggi. Coba yang para bikers, ya, yang sekarang ngetren, apa, ngegoes, komunitas goes. Ada nggak komunitas yang kelar goes nggak makan? Nggak ada. 99% pergi makan bareng. Benar nggak? Mungkin kalau lagi COVID lagi tinggi, bungkus bawa pulang. Ya, itu pada begitu. Nafsu makan naik. Kalau di TR90 nafsu makan malah turun. Ya, karena tadi mengontrol, tidak menghilangkan. Kemudian massa otot. Kalau jaga makan, massa ototnya turun. Ya, olahraga kenapa bisa turun kok massa ototnya, kita ngincer berotot ya berotot, tapi kalau nafsu makan naik bisa-bisa malah turun ya. Kalau nafsu makan terus makan terus ya sami mawon ya, bisa turun juga. TR90 otot naik ya. Nah, setelah program berat badan itu naik kalau jaga makan dan olahraga. Tapi dengan TR90, berat badan bisa sama atau bahkan turun terus. Nah, saya merasakan 3 bulan di awal setelah saya selesai program, ya, itu berat badan saya makin turun terus. Ini yang bikin saya amazed. Benar-benar percaya dengan produk ini. Tanpa lepas dari produk, itu berat badan saya masih bisa turun. Jadi kalau tadi ya dikatakan berat badan saya turun 10 kilo, 10 kilo itu bukan 3 bulan, tapi 6 bulan. Ya, bisa turun terus. Nah, kemudian itu faktanya. Kemudian mitos diet ke-6. Turun sekejap. Nah, turun ke sekejap ini dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari bisa turun. Banyak yang merasa, wah,
Saya udah turun habis dibungkus gitu ya. Kemudian teh herbal, hari ini minum, besok mencret-mencret gitu ya. Wih, turun gitu. Seneng dah kalau turun ngeliat timbangan. Bener nggak? Itu salah juga. Itu mitos ya. Karena faktanya yang keluar adalah air. Mau dibungkus dingin, panas, teh herbal, yang keluar adalah air. Berat badan kita itu tulang, tambah otot, tambah air, tambah lemak. Ya begitu kita turun, berat badan kita harus tahu mana proporsi berat badan kita yang turun. Itulah fungsinya timbangan omron kita. Ya, mana berat badan kita yang turun? Ya, yang kita incar di nanti adalah berat badan, lemak yang turun. Ya, begitu air yang turun itu ya sebentar doang. Minum ya naik lagi. Benar nggak? Otot turun, celaka. Otot turun. Tulang, ini sih tulang nggak akan turun ya, emang udah segitu, kecuali emang tua ya. Nah, jadi penurunan berat badan yang efektif harus berfokus pada penurunan lemak, khususnya lemak berbahaya. Lemak berbahaya, lemak visceral. Nanti saya terangin lemak visceral. Ya, ini faktanya. Jadi ya jangan yang ngikutin mitos diet ini, karena yang turun adalah air. Mitos diet 7, yang penting turun lemak. Dari tadi kan Cielsa bilang lemak-lemak yang harus turun. Ya benar, lemak. Terus mitos diet 7, yang penting turun lemak. Nah, benar nggak nih yang penting turun lemak? Contoh produk yang bisa nurunin lemak, suntik kurus, sedot lemak, pil pelangsing. Jadi kalau kita pergi ke, walaupun saya belum pernah ke dokter sedot lemak ya, tapi kalau sedot lemak gini, digambar-gambar dulu perutnya. Mana yang akan disedot? Ya, mana daerah mana yang lemaknya banyak. Kan yang penting turun lemak, benar nggak? Iya sih benar, turun lemak. Tapi lemak apa? Yang tadi kan saya bilang harus lemak berbahaya visceral. Ya tadi di testi saya katakan lemak visceral saya turun 4 lapis. Jadi yang dilihat adalah lemak visceral. Iya, belum lagi tuh ya. Satu daerah biaya 45 juta. TR90 murah dong kalau gitu ya. Bener nggak? Ya, murah dong TR90 kalau dibandingin tuh 45 juta. Nah, faktanya gimana, teman-teman? Faktanya lemak di dalam tubuh kita ada 2 jenis, ya. Nah, ada 2 jenis. Yang pertama lemak di bawah kulit, disebut dengan sukutan, ya. Lemak kedua adalah visceral. Visceral fat ini letaknya ada di mana? Di dalam organ tubuh. Ya, kemarin bulan lalu teman saya tuh pas COVID ya, dia sih sebenarnya selama ini sehat-sehat terus ya, sehat-sehat aja sih, puji Tuhan. Nah, yang celaka tuh amang anaknya dari kecil imunnya sangat rendah. Jadi waktu kena COVID dia takut sama si anak nih, jadi diceklah ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, dicek menyeluruh. Jadi si dokter bilang emaknya sekalian nih, temennya sekalian ngecek. Begitu sekalian ngecek, anaknya malah nggak apa-apa. Mamanya COVID-nya menyebabkan pembengkakan jantung. Kenapa? Kata dokter, jantungnya berlemak. Nah, itu yang disebut dengan visceral fat. Visceral fat ini waktu kita ukur, kita nggak tahu letaknya ada di mana. Pokoknya di dalam organ, bisa di jantung, bisa di dalam hati. Kalau di dalam hati jadi fatty liver. Ya, kalau di jantung jadi penyumbatan jantung. Ya, dan di mana-mana di dalam organ kita nggak tahu ada di mana. Nah, kalau lemak di bawah kulit yang kita bisa cubit-cubit, itu lemak di bawah kulit. Nah, yang ini nih, suntik kurus, sedot lemak, pil pelangsing, kira-kira lemak jenis apa yang keluar? Sudah bisa tebak ya, teman-teman? Lemak sukutan yang di bawah kulit. Emang ada yang bisa ngeluarin sampai ke dalam, ngeluarin lemak visceral itu sampai ke dalam begitu? Itu mesti operasi tingkat tinggi itu kayaknya, yang diobok-obok sampai ke dalam. Ya, nah ini bahaya kan teman-teman? Udah gitu yang bahaya apa? Tidak mengandalkan tubuh untuk mengeluarkan lemak.
bantuan semua, mau pakai pil apa pil pelangsing. Saya pernah pakai pil pelangsing ini, yang tiga ini saya, yang ketiga ini saya pernah pil pelangsing. Saya pakai merek yang namanya X di depan itu. Ya, itu teman-teman saya harus pakai, maaf ya, ventilator. Karena kalau saya buang angin itu bisa bisa keluar minyak itu kuning-kuning. Ya, kalau begitu saya pakai pertama kali, keren nih produk gitu, bisa keluar, yang penting keluar lemak. Bener nggak? Saya nggak ngerti dulu ada lemak visceral, ada lemak subkutan, yang penting tuh keluar lemak. Ya, itu bentar lagi saya kurus, saya bilang gitu ya, udah yang penting keluar lemak. Tapi saya nggak ngerti bahwa ternyata lemak ya tidak mengandalkan tubuh untuk mengeluarkan lemak, jadi artinya memaksa lemak itu keluar. Beda dengan TR90. TR90 meningkatkan otot. Otot mengeluarkan lemak lewat nafas tadi. Bahkan kalau yang minum Trimsek, nah ini beda-beda ya, kayak yang saya rasakan nih, kalau minum Trimsek itu banyak kentutnya, maaf ya, banyak kentutnya. Yaitu salah satunya di dalamnya memang ada CO2 juga, ya. Nah, jadi kenapa TR90 itu dibandingkan mitos-mitos diet yang lainnya ini ya memang the best lah menurut saya, ya. Karena dia memanfaatkan teknologi ekspresi gen. Jadi kenapa TR90 itu bagus ya? Karena sampai ke ekspresi gennya itu berubah, ya. Kita membuat tubuh dan juga pikiran, ya. Jadi bisa mengontrol dan tetap menerapkan pola hidup sehat, ya, untuk memanage berat badan kita. Nah, jadi ada 3 metabolisme, otot, dan kontrol nafsu makan. Ya, dan di mana teknologi ini adalah teknologi age lock, bukan teknologi dikatakan teknologi fat loss, bukan. Ya, tapi dikatakan teknologi age lock. Kunci umur, yaitu menargetkan ke sumber penuaan. Jadi diet yang bisa kelihatannya makin muda itu cuma TR90. Diet lainnya nggak kelihatan makin muda. Dan teknologi Edgelock ini sudah ada masuk ke Discovery Channel dan masuk ke PDR. PDR ini buku panduan dokter di Amerika, ya, sebagai satu-satunya suplemen yang mampu mengembalikan fungsi metabolisme tubuh dengan meremajakan ekspresi genetik yang tadi, ya, ekspresi genetik. Ya, jadi 3 yang dikendalikan, metabolisme, otot, dan nafsu. Nah, saya punya testimoni ya. Ini teman saya dari Singapura. Jadi ya teman-teman tahu lah kalau di Singapura kerjanya agak rodi gitu ya. Nah, jadi dia nggak bisa jadi sharer, nggak bisa live. Ini dia ngambil dari saya TR90 ya, di coaching saya. Dia itu hobinya makan buah-buahan dan sayur-sayuran dan hampir vegetarian. Hampir ya, enggak full. Cuman dia udah nggak makan, jarang makan yang daging merah gitu ya. Daging putih pun terkadang ya. Jadi waktu saya suruh program TR90 ini, dia itu kesulitan dari makannya. Karena dia hobinya makan sayur dan buah. Saya bilang jangan digedein sayur dan buah, porsinya salah. Itu porsinya waktu di foto ya. Salah porsinya, saya bilang. Nah, porsinya yang harus gede itu ya tahunya, tempenya, ayamnya, ikannya. Sampai akhirnya dia itu minta kirim makanan dari saya. Jadi saya tuh ngirim sate taichan, ngirim ayam kuning, ngirim ayam bakar tuh ke Singapura. Teman-teman bayangin nih. Jadi waktu ngirim TR90 saya sekalian ngirim makanan. Nah, oh jadi ini porsinya segini, Ci. Iya, ini tuh 1 kantong ini harus kamu habiskan sekali makan, saya bilang. Hah, segini? Iya lah, kalau saya segini mah ini biasanya masak buat sekeluarga, Ci, katanya. Ya jangan sekeluarga, itu buat lu seorang dulu, saya bilang.
yang lain nambah lagi masaknya. Aduh, tekor makannya. Dibandingin tadi 45 juta, ya enggak murah kan, saya bilang. Enggak lah, enggak mahal, saya bilang. Pokoknya kalau mahal ya tahu tempenya ada dibanyakin, enggak apa-apa. Yang penting proteinnya dibanyakin, ya. Nah, jadi dari size L dan X atau kadang XL dia bisa ke M, ya. Body weight 6 kilo, ya, walaupun turunnya kalau dilihat ini bisa sampai 10 kilo, tapi dia kalau dilihat ininya bentuk badan bagus, ya. Jadi walaupun turunnya nggak banyak, kalau dilihat kiloan cuma, kalau dia bilang dia suka ngomong cuma 6 kilo, Ci. Ya, tapi kan memang bentuk badan kamu jadi bagus karena apa? Ototnya naik. Otot emang nggak ada kilonya, otot juga berkilo, saya bilang kan. Nah, itu nanti jadi kamu tidak cepat naik berat badan kembali. Ya, kemudian dia combine sama R2. Begitu dia combine sama R2, ya, kena R2 naik juga. Nah, itu kesulitan tidur dia teratasi. Ya, tadinya dia sulit tidur, dia kayak workaholic, ya. Jadi di sana udah ada dari pagi sampai malam gitu. Saya suruh ikut Zoom malam aja, kadang dia nggak bisa ngikut. Jam 10 itu masih conference call sama Amerika gitu. Ya, jadi udah memang dia nggak bisa tidur karena apa, udah lewat jam tidurnya. Kalau di atas jam 11 itu memang sudah lewat jam tidur kita jadi makin melek. Nah, itu nggak benar, ya. Jadi belakangan dia sulit tidur, tapi setelah ini dia sudah enak tidurnya. Kemudian juga haidnya sudah lebih teratur, tadinya haidnya tidak teratur, ya. Ini Evelyn di Singapura. Nah, saya ada satu testimoni lagi, ya. Ini yang yang foto kanan, dia semalam baru foto karena dia lagi ada di Bali, jadi dia nggak bisa live, ya. Itu di hotel di Bali. Nah, kalau ini hobinya, kalau teman-teman lihat dari bentuk badannya, tanpa lihat keterangan saya di samping, udah tahu hobinya itu adalah nge-gym, olahraga. Olahraga tingkat yang tinggi, kardio yang nge-gym. Ya. Tetapi dia punya fatty liver yang menahun, bertahun-tahun fatty livernya. Ya, kalau teman-teman lihat dari slide yang cukup besar, bisa lihat itu di bawah, itu adalah hasil labnya. Dia USG abdomen, ya, USG perut, dan hasil ini bulan lalu, ya, bulan lalu keluar, dan itu bisa dibaca teman-teman, perbandingan dengan abdomen tanggal 20 Februari 2020. Jadi 2 tahun lalu, ya, perbandingan bulan lalu dengan 2 tahun lalu. Jadi dia ini sudah fatty liver menahun, sudah bertahun-tahun nggak sembuh. Dia makin olahraga, makin rajin olahraga, nge-gym. Ya, dia kerja di bank, dia seorang bankir, ya. Jadi punya waktu, ya, punya waktu juga lumayan di nge-gym karena dekat sama kantor. Ya, nge-gym gitu. Makin nge-gym, dokter tetap bilang belum sembuh. Dia dokter pun udah ngasih obat, udah ngasih suplemen juga, dia udah minum suplemen untuk mengurangi fatty livernya, tetap nggak bisa. Begitu program TR90, ya, pas waktu awal juga, padahal waktu saya nimbang nih, itu hasil timbangan omronnya tidak dalam kategori mencekam, enggak, ya, dibandingin saya malah lebih mencekam saya gitu. Dia ini di ambang-ambang batas normal ke atas gitu, ya. Nah, ada di ambang. Jadi kalau dibilang jelek pun enggak terlalu jelek gitu, ya, hasilnya, fatnya. Cuman memang ada fatnya sih cuma 20-an persen di atas, nggak nyampe 30 kalau persentase fatnya. Ya, kalau kalau visceralnya agak tinggi sedikit, di ambang doang, ya, tidak parah gitu. Tapi ternyata letaknya ada di dalam levernya, ya, di dalam hatinya. Karena apa? Ya, sekarang dia rajin olahraga, nge-gym, tapi lifestyle dia dulu kan kita nggak tahu. Ya, dan itu yang menyebabkan visceral fat-nya numpuk, nggak bisa keluar. Walaupun dia rajin nge-gym, nggak bisa keluar. Yang keluar ya fat-fat yang lain.
cukutan gitu ya. Nah, jadi hasilnya itu mengatakan kalau di bawah yang lihat yang paling bawah kesannya, yang lain saya hapus ya. Kesannya itu tidak tampak lagi fatty liver 2 bulan. Jadi belum selesai TR90 2 bulan dia pergi cek dokter, dokter kaget. Dia WA saya, dokter saya kaget, fatty livernya hilang. Ya, kalau dilihat memang bentuk badan tidak banyak berubah, tetapi kelihatan ya, anti agingnya kelihatan, age lock-nya kelihatan, makin muda, ototnya pun beda, ya berotot tapi berbeda dengan otot yang sebelum TR90. Ya, ini 2 testi yang saya coba berikan ya, yang tadi suka makan buah, sayur dan buah, yang ini suka olahraga. Ya, tapi tetap butuh TR90. Jadi percayalah bahwa setiap orang memang butuh teknologi age lock. Ya. Nah, ini sharing saya, teman-teman, ya semoga bisa membangkitkan semangat teman-teman untuk menjalani TR90 atau untuk coaching TR90. Ya. Oke, terima kasih atensinya pagi hari ini. Kita mulai minggu ini dengan semangat yang baru lagi, ya. Silakan saya kembalikan ke Nita.